Suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap dari kita mempunyai persoalan-persoalan hidup kita masing-masing. Apapun bentuknya, apapun persoalannya. Bahkan seiring dengan perjalanan waktu, berjalan dengan tambah usia, persoalan itu juga bisa berbeda bentuknya. Dan kita harus mengakui tidak jarang bahwa dalam menghadapi persoalan hidup itu seringkali juga kita terasa tidak berdaya. Terasa tidak ada lagi harapan ke depan. Kita mengalami ketakutan, mengalami frustasi, dan bisa jadi persoalan-persoalan itu bisa menggoncang iman kita. Goncangan iman itu ditunjukkan di saat-saat kita mulai merasa tipisnya kepercayaan kita pada Tuhan. Apalagi kita yang merasa diri makin dekat dengan Tuhan dan goncangan itu terjadi makin terkikis. Jadi ini menjadikan pertanda bahwa setiap dari kita bisa mengalami seperti itu. Saat-saat kita mengalami kekeringan di dalam iman, dan itu bisa melanda siapapun, bisa melanda para imam, bisa melanda para suster, apalagi frater yang baru lulus tahun rohani. Goncangan bisa terjadi dan membuat kita mengalami frustasi. Inilah kenyataan hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Saat-saat seperti itu seolah-olah kita merasakan betul bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita. Tuhan terasa tidur dan membiarkan badai dan tufan kehidupan menggoncang perahu kehidupan kita. Bahkan bisa jadi kita menggugat. Tuhan, apa kurangku? Aku sudah membela diri untuk jadi biara, untuk menjadi imam, menjadi suster, menjadi frater. Tapi kenapa badai ini harus datang dalam hidup saya? Ini juga bisa melanda kepada kita yang menjadi aktivis dalam gereja. Kurang apa toh Tuhan? Saya ini belain, ngelatih kor di setiap lingkungan tak latih dewe. Tak bela-belain jadi asisten imam meskipun cita-cita saya jadi imam gak berhasil, hanya jadi asisten. Tapi kenapa persoalan ini harus datang dan menggoncangkan iman saya? Ini bisa terjadi atas kita semua. Tanpa terkecuali bagi kita yang merasa dekat dengan Tuhan, yang aktif di dalam kegiatan-kegiatan religius kita. Jangan pernah kita merasa kalau kita sudah aktif tidak akan tergoncang. Bahkan bisa jadi semakin tinggi keaktifan kita, posisi kita, goncangan makin tinggi pula. Maka saya juga bisa memastikan kalau sudah jadi pastor kepala apakah tidak ada goncangan? Ada. Bahkan mungkin lebih tinggi daripada pastor rekan. Apa kalau sudah jadi pemazmur tidak ada goncangan? Ada, Bu. Ini tadi aja sudah digoncang oleh umat loh. Kok teksnya gak podo? Ini bentuk goncangan. Memang gak sama, teksnya gak sama. Tapi yang betul yang jenengan nyanyikan, karena dalam teks itu sama dengan hari Minggu biasa ke-11. Sama itu. Maka yang keliru bukan jenengan, jangan merasa berdosa, gak usah ngaku dosa nanti.
Bapak Ibu Saudara-saudari, suster, brother, anak-anak yang terkasih, saat-saat seperti itu kita pasti bertanya, benarkah bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan kita dan membiarkan kita binasa? Pengalaman para murid di tengah danau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus tetap peduli dengan kita. Dia ada bersama kita setiap waktu, every time. Meskipun dalam Injil memang sedikit dikatakan Yesus tidur dan tidur benaran karena dinyatakan dengan kata ada bantal di sana. Tapi apakah bantal itu menunjukkan bahwa orang tidur benar? Yesus tidur atau tertidur atau menurut perasaan kita tertidur? Apakah Yesus tertidur, apakah tidur? Yang penting bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita. Itu yang tidak bisa dibantah. Dia ada bersama dengan kita, dia tetap peduli dengan kita. Bahkan ketika angin tofan dan ombak kehidupan mengamuk dengan dahsyat dan mengancam keberadaan kita. Yesus tetap peduli asalkan kita mau membuka hati dan menyapa. Yang sering terjadi adalah ketika kita digoncang iman kita akhirnya tidak mau menyapa Tuhan. Bahkan kata-kata seringkali muncul, untuk apa saya begini dan begitu, toh akhirnya aku tetap begini. Maka pesan saya Bapak Ibu Saudara-saudara, begini ya begini tapi jangan begini. Itu bahasa Jawanya biasanya ngono ya ngono ning aja ngono. Begitu ya begitu tapi tidak usah begitu. Jadi di saat kita mengalami goncangan, kita justru diminta tetaplah menyapa Tuhan. Entah apapun bentuk sapaannya, para murid menyapa Tuhan. Tuhan, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Ini sapaan. Kita juga bisa menyapa dengan sapaan-sapaan kita yang secara tulus muncul dari dalam hati kita. Tuhan, aku sudah jadi asisten imam. Apakah engkau tidak peduli dengan kondisi keluargaku, dengan kondisi diriku, dan lain sebagainya? Aku ini sudah aktif menjadi ketua lingkungan berpuluh-puluh tahun. Persoalannya jadi ketua lingkungan berpuluh-puluh tahun itu karena tidak tahu diri atau karena tidak ada orang lain yang menggantikan. Itu kan ada dua persoalan. Jadi kalau ditanya, aku nih Romo sudah jadi ketua lingkungan sampai 10 tahun, 15 tahun. Persoalannya adalah nggak ada yang gantikan kah? Ya mungkin ada, tapi aku memang nggak mau diganti. Jadi setiap kali ada pengajuan ketua lingkungan baru, berdasarkan keputusan warga lingkungan, maka diajukan kembali saudara, saya nulis dewe, ditulis dewe. Lalu biasanya sudah menyampaikan pada warga, Bapak Ibu, ketua lingkungan tetap saya ya, siapa yang setuju nanti jenengan jadi ketua lingkungan. Ya kabeh ngomong setuju tuh jadinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui peristiwa yang dahsyat dalam hidup kita, Yesus ingin mengajar kita untuk mengandalkan diri kepadanya secara lebih total. Jadi peristiwa-peristiwa hidup itu ingin mendewasakan iman kita, ingin menguji iman kita. Kalau iman kita merasa nyaman, tidak ada ujian, kabeh wong iso ngalaman, bisa nglakoni. Bisa. Aku percaya pada Tuhan karena aku enggak pernah persoalan. Justru ujian iman kita, kedewasaan iman kita, ketika kita harus berhadapan dengan persoalan hidup.
Setidaknya bacaan-bacaan hari ini mengajak kita merenungkan tentang kebesaran Tuhan yang mengatasi segala badai kehidupan dan kasih Tuhan yang mengubah kita menjadi ciptaan baru. Dalam bacaan pertama kita bisa menyimak bahwa kekuasaan Tuhan menetapkan batas-batas lautan. Tuhan yang sama yang menciptakan dan mengendalikan alam semesta adalah Tuhan yang mengasihi kita, menjaga kita setiap situasi. Sama seperti Tuhan mengendalikan lautan, Dia dengan begitu mudah mengendalikan kehidupan kita. Dan memang kadang-kadang Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk berdinamika, untuk mengalami sendiri. Kata dunia pendidikan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Biarlah kita mengalami itu. Tetapi Tuhan seperti yang sering juga kita ungkapkan dalam istilah bahasa Jawa, ngeculke sirae, gondeli sikile. Buntutkin dito, Bu. Sirahe diculke, gak tega, ben loro titik gak apa-apa. Engko rak yo mari. Itu istilahnya ngeculke sirahe gondeli. Nah, ngono loh. Saya sejak kemarin tuh cari buntut enggak ketemu ya. Dalam bacaan Injil, Yesus menunjukkan kuasanya atas alam dengan menenangkan badai dan danau. Tindakan ini menunjukkan bahwa dalam setiap badai kehidupan, Tuhan selalu hadir dan siap menenangkan hati kita jika kita masih memiliki iman yang kuat serta terus menyapa Tuhan. Maka di saat-saat krisis dalam iman kita, teruslah menyapa Tuhan. Mungkin hari ini belum terjawab, esok mungkin belum terjawab, tapi suatu saat nanti pasti akan terjawab. Di kesempatan lain sering kita dengar Tuhan akan menguji kita, tentu tidak melebihi batas kemampuan kita. Maka panjenengan kalau pengen ujiannya itu ringan-ringan, gak sandi kekuatan sing gede-gede. Suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, melalui bacaan-bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi, baik bacaan pertama, Injil maupun bacaan kedua, kita diajak untuk memahami bahwa iman kepada Tuhan adalah kunci untuk menghadapi badai kehidupan. Kalau persoalannya Tuhan itu peduli dengan kita atau tidak, itu sudah tidak perlu didiskusikan. Karena Tuhan tetap peduli, Tuhan tetap berada dengan kehidupan kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Persoalannya adalah, apakah aku memiliki iman padanya atau tidak? Atau di saat-saat goncangan itu, iman kita berbelok. Kita lebih percaya kepada mereka yang berada di luar Tuhan. Apakah kita makin percaya kepada di luar Tuhan atau semakin percaya kepada Tuhan? Yesus mengajar kepada kita untuk tidak takut dan percaya penuh kepadanya. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, bahkan di saat-saat paling sulit. Dan kuasanya lebih besar daripada segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Ketika masalah datang silih berganti, ingatlah bahwa Tuhan ada bersama kita. Dia tidak akan membiarkan kita binasa. Oleh karena itu, marilah kita memperkuat iman kita, mengakui kebesaran Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, bukan hanya pada saat-saat kita merasa diuntungkan, saat-saat bahagia,
tapi juga saat-saat kita mengalami derita, persoalan-persoalan hidup yang menimpa kita, yang menjadikan kita makin kecil, perasaan khawatir dan takut. Mari kita membangun iman kepada Tuhan bahwa Tuhan sungguh peduli dengan kita, menyapa kita masing-masing, bersama dengan kita masing-masing. Agar kita juga mampu menghadapi setiap badai kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Tuhan tidak hanya memberikan danau yang teduh, tapi memberikan danau yang teduh sekali. Suatu saat Tuhan juga akan meneduhkan kehidupan kita, danau perjalanan kehidupan kita. Tuhan akan memberikan keteduhan yang luar biasa kepada kita asal kita percaya. Allah memberkati kita.